Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap diberikan nikmat kesehatan. Baik, mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah hukum adat. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hukum perkawinan yang ada di dalam hukum adat. Nah, berbicara masalah hukum perkawinan, maka kita nggak terlepas dari yang namanya bentuk dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Di awal perkuliahan kita sudah menjelaskan ada 3 bentuk masyarakat hukum adat. Yang pertama bentuk masyarakat matrilineal, patrilineal, dan parental. Nah, begitu pula kalau kita kaitkan di dalam hukum perkawinan adatnya. Hukum perkawinan adat itu juga terdiri dari 3 bentuk perkawinan. Pada intinya demikian. Nah, yang pertama pada masyarakat patrilineal. Bentuk perkawinannya ini adalah perkawinan jujur. Jadi istilah yang diberikan perkawinan mereka untuk masyarakat patrilineal adalah perkawinan jujur. Jujur di sini bukan berarti tidak bohong ya. Jujur di sini dapat ditafsirkan merupakan suatu bentuk pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Nah, mempelai perempuan di sini ini sebatas mewakili saja. Sebenarnya pemberian jujur itu diberikan untuk keluarga dari mempelai perempuan. Nah, hakikat dari pemberian jujur ini apa? Ialah untuk melepaskan klan calon mempelai perempuan dari keluarganya. Sehingga ketika pemberian jujur itu dilakukan, maka mempelai perempuan terputus baik langsung maupun tidak langsung dengan keluarganya sendiri. Sehingga si perempuan tadi masuk ke klan suami. Terjadi pun misalnya suami nanti meninggal dunia, maka si istri tadi tetap berada di bawah keluarga si laki-laki. Ini adalah perkawinan dalam bentuk pemberian jujur. Nah, biasanya perkawinan dengan pemberian jujur ini terjadi pada masyarakat yang patrilineal. Seperti misalnya contohnya pada masyarakat Bali, kemudian pada masyarakat Batak ya. Nah, yang kedua adalah bentuk perkawinan matrilineal. Pada masyarakat matrilineal, bentuk perkawinannya ini bagaimana? Nah, kebalikan dari perkawinan jujur, pada masyarakat matrilineal dikenal dengan istilah bentuk perkawinan semendo. Dalam arti kata, ketika terjadi perkawinan, maka laki-laki yang akan menetap di pihak perempuan. Laki-laki menjadi tamu di pihak perempuan. Makanya kalau kita istilah ataupun yang sering kali kita dengar pada masyarakat Minangkabau contohnya, bahwa terkenal adanya istilah bahwa istri membeli suami. Nah, sebenarnya perkawinan semula lebih kurang seperti itu. Perkawinan yang terjadi diberikan mahar, dibeli suami dalam tanda kutip suami yang dibeli tadi, sehingga suami tadi masuk ke klan istri. Sehingga apa yang terjadi? Suami itu terputus juga hubungannya dengan keluarganya. Dalam artian yang bagaimana? Bahwa si suami harus tunduk dengan apa-apa yang berlaku di keluarga si istri. Ini perkawinan yang kedua. Nah, jenis perkawinan yang ketiga yaitu perkawinan pada masyarakat parental ataupun pada masyarakat yang tidak mengacu kepada menarik garis keturunan dari laki-laki dan tidak pula menarik garis keturunan dari si perempuan. Nah, bentuk perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah perkawinan bebas. Dalam arti kata bahwa pihak laki-laki ataupun pihak perempuan yang melangsungkan perkawinan ini bebas untuk memilih mereka masuk ke klan suami ataukah ke klan istri. Bebas di sini artinya bagaimana? Ya, bebas di sini karena sifat bentuk perkawinan, bentuk masyarakat adatnya. Bentuk masyarakat mereka tidak menyatakan harus berat ke laki-laki ataupun berat ke yang perempuan, sehingga imbasnya di dunia di dalam perkawinan ini juga akan berimbas, perkawinan mereka juga akan menjadi bebas.
bebas untuk memilih keluarga mana yang paling dominan. Nah, saya sudah menjelaskan di awal-awal perkuliahan kemarin, bebas di sini ini akan lebih condong kemana? Tentu akan condong kepada keluarga siapa yang lebih dominan. Misalnya ternyata setelah melangsungkan perkawinan mereka sudah punya rumah dan rumah mereka dekat dengan mertua yang perempuan, maka akan lebih condong ke keluarga si perempuan. Ataupun si perempuan, si laki-laki ini orang kaya, maka akan condong ke keluarga si laki-laki. Bebasnya di situ. Akan tergantung bagaimana lingkungan, situasi yang akan mengarahkan mereka condongnya kemana. Tapi pada intinya perkawinan mereka adalah perkawinan bebas. Nah, mahasiswa sekalian, itulah 3 bentuk daripada perkawinan yang ada di dalam hukum adat. Lalu pertanyaannya, apakah sebatas itu bentuk perkawinan yang ada di dalam masyarakat hukum adat? Nah, ini yang lazimnya ada 3. Ternyata ada perkawinan yang tidak lazim, yang dikenal di dalam masyarakat hukum adat. 3 perkawinan lazim, perkawinan jujur, perkawinan semendo, dan perkawinan bebas. Perkawinan yang tidak lazim ialah pertama adalah perkawinan campuran. Lalu perkawinan campuran ini maksudnya apa? Ialah perkawinan di mana laki-laki bersuku A dan perempuan bersuku B. Artinya terdapat 2 suku yang berbeda satu sama lainnya. Yang satu ini orang Bali dan yang satu adalah orang Minangkabau. Yang satu Makassar, yang satu Minangkabau. Persis seperti yang kita kenal dalam cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk, di mana laki-laki dan perempuan itu ini berbeda bentuk masyarakat hukum adatnya. Ketika mereka melakukan perkawinan, maka akan terjadilah perkawinan campuran. Nah, sebenarnya perkawinan campuran ini menyalahi hukum adat atau tidak? Oh iya, karena kita tarik lagi pada intinya antara patrilineal dan matrilineal ini memiliki sistem perkawinan yang berbeda satu sama lain. Yang satu bersifat endogami dan yang satu bersifat eksogami. Nah, ini penyimpangan terhadap perkawinan yang pertama, yaitu perkawinan campuran. Nah, penyimpangan perkawinan yang kedua ialah perkawinan lari ataupun kawin lari. Mungkin ini istilah yang sering kali kalian dengar, ada istilah kawin lari. Dalam artian bahwa si perempuan ini dibawa lari oleh si laki-laki dan mereka kemudian melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan keluarga besar mereka. Inilah yang dikatakan kawin lari. Nah, kawin lari ini sebenarnya banyak indikator. Malahan kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat, kawin lari ini merupakan solusi kadang-kadang. Solusinya bagaimana? Karena pertama misalnya pada masyarakat patrilineal adanya pemberian jujur ini menghendaki si laki-laki memberikan sejumlah hadiah, sejumlah uang ataupun barang ataupun benda kepada perempuan. Sementara barang yang diinginkan, yang diminta oleh pihak perempuan ini sangat tinggi nilai harganya. Sehingga apa solusinya? Ya si laki-laki membawa lari anak perempuan mereka. Sehingga terjadilah yang namanya kawin lari. Tapi pada intinya perkawinan lari walaupun itu diasumsikan sebagai salah satu solusi, tetaplah itu merupakan penyimpangan, tetaplah itu merupakan pelanggaran di dalam hukum adat. Baik mahasiswa sekalian, saya pikir terkait materi hukum perkawinan sebatas itu. Nanti akan saya share bahan kuliah kita lebih lanjut, terutama yang belum saya bahas di dalam video ini, yaitu yang menyangkut masalah harta perkawinan ataupun harta apa-apa saja yang menjadi harta perkawinan. Di situ sekedar gambaran, di situ ada harta bersama, harta bawaan. Nanti bisa dilihat di dalam materi yang sudah saya upload di dalam e-akademik. Saya pikir cukup untuk video tutorial hari ini. Jika ada nanti pertanyaan, silakan disampaikan melalui grup WA kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.